Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran jarak jauh. Sebelum kami menjelaskan tentang bab kami akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Vivit Nurmufida, Devi Widya Sukmawati, Desi Ratnawati, Lailatun Nasiho. Oke, pada yang poin pertama kita akan membahas tentang fungsi komunikasi dalam pembelajaran. Adapun fungsi-fungsinya yang pertama yakni komunikasi dan pembelajaran sebagai pengendalian, yang artinya bahwa komunikasi berfungsi untuk mengendalikan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif. Lalu yang kedua ada motivasi. Dengan komunikasi yang baik dan efektif, guru berperan strategis untuk mengembangkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilaluinya. Lalu ada yang ketiga yakni pengungkap emosi. Komunikasi merupakan pelepasan ungkapan emosi perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial bagi peserta didik. Langsung saja yang keempat yakni komunikasi dapat memberikan informasi yang diperlukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Yang kelima ada sebagai bahan diskusi, yakni menyediakan informasi yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keenam ada sosialisasi, teman-teman. Di sini komunikasi menyediakan dan mengajarkan tentang pengetahuan, bagaimana bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan sosial, serta bertindak sebagai warga sekolah yang baik. Yang ketujuh ada hiburan. Melalui komunikasi sebagai hiburan, maka setiap guru dan peserta didik akan terlibat dalam proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedelapan ada integrasi. Komunikasi ini juga berfungsi sebagai perekat atau integrasi di antara perbedaan yang ada. Yang terakhir, komunikasi itu sebagai pendidikan. Komunikasi mendidik dan memberikan pengetahuan yang cukup kepada guru untuk mentransfer pengetahuan dan segala kompetensi yang berhubungan dengannya sebagai bagian dari proses pendidikan bagi peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audio dan audio graphics conference. Pengertian dari audio adalah secara umum media audio memiliki karakteristik atau ciri sebagai berikut. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Pesan atau program dalam rekaman dan diputar kembali sesukanya. Dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarannya. Dapat mengatasi masalah, kekurangan guru, sifat komunikasinya hanya satu arah. Sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa, dan pesan atau informasi, atau program terkait dengan jadwal siaran pada jenis media radio. Selanjutnya, audio graphics. Perangkat audio graphics conference mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim bahan ajar, cetak, dan suara, dan memfasilitasi transmisi suara dan data pada jaringan telepon tunggal, karena ditambahkan dimensi interaktif yang berbeda. Komunikasi audio graphic conference dapat membawa feedback lebih cepat ke dalam audio conference. Kerugian relatif bahwa sistem audio graphic conference kurang bergerak dan tidak sepenuhnya interaktif. Yang ketiga yaitu pembelajaran online. Pembelajaran online pada dasarnya adalah pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan PJJ. Sistem pembelajaran jarak jauh merupakan sistem yang sudah ada sejak pertengahan abad ke-18. Sejak awal, pembelajaran jarak jauh selalu menggunakan teknologi untuk pelaksanaan pembelajarannya, mulai dari teknologi yang paling sederhana hingga yang terkini. Secara singkat,
Sejarah perkembangan pembelajaran jarak jauh dapat dikelompokkan berdasarkan teknologi dominan yang digunakan. Taylor misalnya mengelompokkan generasi pembelajaran jarak jauh ke dalam 5 generasi. Yang pertama yaitu model respondensi. Pada model ini, teknologi generasi pertama yang dimanfaatkan dalam pendidikan adalah teknologi cetak atau print. Pemanfaatan ini telah melahirkan banyak buku dan bahan pembelajaran lainnya. Yang kedua, generasi model multimedia. Penggunaan multimedia dalam pendidikan jarak jauh dimulai pada akhir era tahun 1960-an hingga tahun 1980-an. Pengertian multimedia di sini adalah kombinasi pemanfaatan berbagai jenis media untuk menyampaikan materi pembelajaran yang meliputi bahan tercetak, audiovisual, kemudian serta bentuk media belajar berbantuan komputer. Kemudian generasi ketiga yaitu model telelearning. Pada era ini, teknologi telah lebih maju sehingga pendidikan jarak jauh telah dilakukan dengan menggunakan interaksi langsung, baik melalui audio maupun video konferensi. Selain itu, pada generasi ini juga mulai dilakukan penyampaian materi ajar melalui siaran radio dan televisi. Kemudian generasi keempat yaitu model pembelajaran fleksibel. Penggunaan model ini pada dasarnya memanfaatkan berbagai media yang telah dimanfaatkan pada era-era sebelumnya, tetapi dilengkapi dengan pemanfaatan internet. Kemudian generasi kelima yaitu model pembelajaran fleksibel yang cerdas. Nah, hal ini yang membedakan model ini dengan model sebelumnya adalah penggunaan teknologi online yang di dalamnya melibatkan basis data serta otomatisasi respon terhadap pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, implementasi pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh atau PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan pada tempat yang berbeda atau dengan jarak yang terpisah antara guru dan siswa yang dihubungkan dengan media komunikasi sebagai perantara. Tujuan dari diselenggarakannya pendidikan jarak jauh adalah untuk memberikan layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan melalui tatap muka. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadi interaksi antara pengajar dan pembelajar. Medianya bisa menggunakan laptop, komputer, handphone, dan lain sebagainya. Belajar jarak jauh dikatakan belajar mandiri, mengandung maksud bahwa proses, porsi, dan kendali belajar lebih ditentukan peserta didik itu sendiri sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing. Terima kasih. Sekian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.